Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Subuh ini, persidangan kemarin menghadirkan saudara Dedi di persidangan. Ya, ini yang kedua kalinya, di mana yang pertama adalah di persidangannya Pak Yosep dan sekarang di persidangannya Ramdhanu. Di persidangan Pak Yosep, waktu itu yang bertanya adalah kuasa hukum Bapak Rahman Hidayat, dan sekarang yang bertanya adalah Bapak Ahmad Topan Sudirajo selaku kuasa hukum daripada Ramdhanu. Ada yang menarik di sana di persidangan Ramdhanu ini, ketika Pak Dedi sebagai saksi, ada sedikit penekanan dari majelis hakim, bukan dalam arti intervensi, tapi penekanan dalam intonasi kepada Pak Dedi, supaya memperjelas apa yang disampaikan oleh Pak Dedi gitu. Ya, kalau kita lihat daripada karakter Pak Dedi kan kadang-kadang kalau menjawab sebuah pertanyaan pada saat kita wawancara podcast itu suka tidak lemah gitu, ininya apa namanya, intonasinya lemah. Di persidangan kemarin dipaksa untuk supaya lebih tegas untuk bisa memberikan keterangannya seperti itu. Tentu ini akan memberikan pressure tersendiri terhadap saudara Dedi, ya, akan memberikan pressure tersendiri pada saat ditekan, ya mulai tertekan, akhirnya ya tertekan, sehingga bisa saja pada saat ada penekanan ini menjadi buyar. Kalau menjadi buyar itu artinya bisa saja apa yang misalkan dikonsepkan menjadi lupa, ya. Dan ada yang menarik, memang di persidangan Pak Dedi ini, kita selama ini kan kita berargumen menduga-duga gitu ya. Pak Dedi ini arahnya kemana sih gitu kan? Ya, menduga-duga apakah Pak Dedi ini mendukung Ramdhanu? Apakah Pak Dedi ini mendukung Pak Yosep? Atau Pak Dedi ini ada di tengah-tengah? Ya. Kan selama ini kita masih menduga-duga. Ya kan? Nah, ini yang jadi pemikiran kita adalah apakah Pak Dedi masuk ke dalam Ramdhanu? Apakah kepada Pak Yosep? Kemana sih sebenarnya mindsetnya Pak Dedi itu? Pemikirannya ada di mana sebenarnya? Seperti itu, ya. Nah, di persidangan ini malah kalau bisa dilihat bahwa Pak Dedi semacam sudah tak kuasa menghadapi persidangan. Maksudnya gini, tak kuasa menahan tekanan dari Bapak Hakim, ya. Pada saat ada penekanan supaya berbicara yang jelas dan lantang gitu kan. Akhirnya terkuaklah masalah transferan uang. Dan transferan uang itu kepada salah satu tim daripada Pak Rahman Hidayat, yaitu Bapak Fajar. Ya. Nah, ini sebenarnya jadi miris juga. Kenapa? Karena yaitu sumber dananya, yang jadi permasalahan adalah sumber dananya. Ya. Nah, apakah transferan ini untuk apa peruntukannya? Nah, itu kan. Nah, ini kan artinya bahwa kalau kita lihat daripada transferan ini, justru ini yang jadi akan menjadikan pertanyaan kelanjutan nantinya. Ya. Ya itulah, saya hanya lah masalah itunya. Tetapi saya hanya membahas ini adalah masalah Mr. Dedinya, Pak Dedinya. Karena sebelumnya, ya, Pak Dedi itu kita ketahui di bawah pendampingan hukum Bapak Ahmad Topan Sudirajo. Bagaimana dengan sekarang? Ya, pada saat di bawah pengawasan, di bawah naungan Bapak Ahmad Topan Sudirajo atau Lopom, maka mindset kita berpikirlah Pak Dedi berarti ada di kubunya Ramdhanu. Secara tidak langsung, ya. Secara tidak langsung begitu, secara tidak langsung, ya, walaupun tidak bisa dipastikan, tapi secara tidak langsung karena ada di bawah pengawasan. Tetapi bagaimana dengan sekarang?
Dan sebenarnya arahnya kemana sih Pak Deddy itu sebenarnya? Ya, arahnya itu ke Ramdhanu, mendukung Ramdhanu. Dalam artian mendukung itu gini, apakah dia memang mengatakan bahwa Ramdhanu ini bahwa dia memang ya maksudnya kalau saya ambil kesimpulan gini lah, pro Ramdhanu atau pro Pak Yosep gitu loh maksudnya saya bilang ya, seperti itu. Kemana sebenarnya arahnya kan nggak bisa dipastikan, itu yang tahu hanya Pak Deddy ya. Hatinya Pak Deddy kan nggak ada yang tahu siapa, tetapi kita sebagai lawan bicara selama ini kita bisa membaca ya. Kita sebagai lawan bicaranya selama ini, dalam arti dalam bicara itu sering ngobrol, sering telepon-teleponan, sering bersama. Pada saat ditanya ke sono kemari ke sono, kita bisa ngambil kesimpulan, oh ini arahnya ke situ, oh ini arahnya ke sana. Sering berkomunikasi, sering cerita-cerita, sering ada kata-kata yang oh ini mah tidak bersalah, oh ini mah gini. Kita bisa mengambil kesimpulan kalau memang kita selalu berinteraksi ya. Kalau kita selalu berinteraksi dengan orang tersebut atau dengan Pak Deddy, maka kita bisa mengambil kesimpulan, oh ini arahnya ke sana. Ya, pro-nya kemana gitu. Tetapi sekali lagi, pada saat misalkan di bawah pengawasan Pak Ates Lopom, Pak Ahmad Rosudin, seolah-olah kita berpikiran bahwa Pak Deddy pro ke sana. Apakah benar itu? Ini jadi pertanyaan. Jawabannya hanya ada di Pak Deddy. Ya, Pak Deddy yang tahu apa kemana arahnya. Bisa saja mulutnya bicara, tapi mindsetnya enggak. Bisa saja seperti itu. Ya, tetapi sekali lagi bahwa di persidangan itu terkuak semuanya. Ya tadi sampai ada masalah transferan kepada salah satu tim dari PH-nya Pak Rahman Hidayat, itu Bapak Fajar. Ya, kemana sekarang arahnya? Apakah ada membongkar kemudian kebongkar? Yang tadinya mau membongkar misalkan jadi kebongkar, jadi suatu hal yang bisa saja, yang mungkin saja di set sedemikian rupa, tetapi karena ada suatu penekanan dari majelis hakim bisa jadi buyar. Ya, jadi buyar sehingga ya itulah kan, persidangan itu bisa menghadirkan sesuatu hal yang memang tidak bisa diduga. Yang tadinya misalkan di setnya arahnya harus begini, tiba-tiba dengan ada suatu sistematis daripada persidangan dari majelis hakim dengan suatu strategi yang dibuat oleh majelis hakim, akhirnya dibuyar. Ya bisa saja seperti itu di persidangan ya, karena hal-hal yang bisa tidak terduga bisa saja muncul di persidangan. Nah ini yang menjadi menarik sebenarnya adalah adanya suatu hal yang mau membongkar tetapi jadi terbongkar. Ini luar biasa ya, ini luar biasa. Artinya bahwa inilah teka-teki atau sesuatu hal yang ada di persidangan. Akhirnya Pak Deddy membuka semuanya. Membongkar jadi terbongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.